Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Fania. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, dari KM 4607 dengan NIM 15022230019. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai materi etika komunikasi serta menjelaskan konfidensialitas, kepentingan umum, stereotip, dan filsafat komunikasi. Sebelumnya kita membahas etika komunikasi terlebih dahulu. Apa sih etika komunikasi itu? Etika komunikasi mengacu pada serangkaian prinsip dan norma-norma yang mengatur cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini melibatkan pengguna bahasa yang tepat, adil, jujur, dan menghormati orang lain. Etika komunikasi mencakup bagaimana cara kita berbicara, menulis, mendengarkan, dan bereaksi terhadap pesan-pesan yang kita terima. Nah, berikutnya kita membahas tentang konfidensialitas. Konfidensialitas merujuk pada perlindungan dan kerahasiaan informasi pribadi atau rahasia yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam konteks yang lebih umum. Konfidensialitas adalah kewajiban untuk menjaga informasi yang diberikan kepada kita secara pribadi atau dalam kepercayaan agar tetap rahasia dan tidak disebarkan tanpa izin. Nah, kalau kepentingan umum merujuk pada kepentingan dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan, dan kemajuan seluruh komunitas atau negara. Keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan umum ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan sebanyak mungkin orang dalam masyarakat. Nah, kepentingan umum itu sangat penting karena yang pertama, perlindungan privasi. Jadi tuh, menghormati konfidensialitas memastikan bahwa informasi pribadi tidak disalahgunakan atau diungkapkan kepada pihak lain yang tidak berhak. Nah, yang kedua ada kepercayaan publik. Jadi tuh, kita memastikan konfidensialitas membantu membangun kepercayaan antara individu, kelompok, atau organisasi dengan masyarakat. Yang ketiga, perlindungan data sensitif. Jadi banyaknya informasi yang memiliki nilai sensitif seperti data medis, informasi keuangan, atau rahasia dagang. Untuk menjaga kerahasiaan data ini, melindungi individu atau intensitas dari penyalahgunaan, penipuan, atau tindakan yang merugikan. Yang keempat, ada keamanan nasional. Jadi, beberapa informasi yang sangat penting untuk keamanan suatu negara seperti rencana pertahanan atau kebijakan keamanan. Memastikan kerahasiaan informasi ini adalah kepentingan umum untuk melindungi negara dari ancaman atau kejahatan. Yang kelima ada inovasi dan penelitian. Dalam konteks bisnis, mungkin menjaga kerahasiaan teknologi baru atau temuan ilmiah sangatlah penting untuk mendorong inovasi dan kemajuan. Contoh dari konfidensialitas dalam bisnis. Contohnya tuh kayak dalam berita, mungkin ada laporan tentang perusahaan atau individu yang membocorkan informasi rahasia perusahaannya kepada pesaing atau pihak lain yang tidak berwenang. Nah, tindakan ini kan melanggar kepercayaan dan kontrak kerahasiaan yang ada. Nah, ini bisa berdampak negatif terhadap bisnis dan reputasi perusahaan. Nah, next, berikutnya kita membahas tentang stereotip etika dan filsafat komunikasi. Apa sih stereotip itu? Stereotip adalah pandangan atau keyakinan umum yang dimiliki orang tentang suatu kelompok tertentu. Stereotip etika berkaitan dengan pandangan umum atau asumsi yang mungkin kita miliki tentang moralitas atau prinsip-prinsip etika yang dianut oleh suatu kelompok atau individu. Stereotip dapat terbentuk melalui pengalaman pribadi, pengaruh media, atau cerita yang tersebar di masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa stereotip eh, seringkali merupakan generalisasi yang tidak selalu mencerminkan kebenaran mutlak. Misalnya nih, terdapat stereotip yang umum terkait dengan etika bisnis bahwa semua pengusaha pengusaha hanya peduli dengan keuntungan finansial dan tidak mempedulikan aspek moral atau kesejahteraan sosial. Nah, stereotip semacam itu tuh muncul karena beberapa kasus skandal atau perilaku yang tidak etis oleh beberapa orang dalam dunia bisnis. Namun, stereotip semacam itu terlalu sederhana dan tidak mempertimbangkan bahwa banyak
pengusaha yang juga menjalankan bisnis mereka dengan prinsip-prinsip etika yang kuat. Stereotip dalam filsafat komunikasi berhubungan dengan pandangan umum atau asumsi tentang komunikasi dalam interaksi manusia. Filsafat komunikasi mempelajari bagaimana pesan dikirim, diterima, dan dipahami oleh orang-orang dalam konteks komunikasi interpersonal, kelompok, atau masyarakat. Stereotip dalam filsafat komunikasi dapat muncul ketika kita membuat asumsi yang sederhana atau umum tentang cara orang lain berkomunikasi atau memahami pesan. Bisa contoh stereotip bisa dilihat dari berita yang judulnya "Pria Asia Mencetak Rekor Baru di Bidang Matematika". Nah, jadi itu terdapat seorang pria Asia mencetak rekor baru di dunia matematika dalam pencapaian yang mengejutkan. Jadi dia itu seorang matematikawan berusia 10 tahun asal Asia, dia tuh berhasil memecahkan sebuah sebuah teorema yang telah menjadi misteri selama berabad-abad. Prestasinya yang luar biasa ini menegaskan stereotip yang lazim bahwa orang Asia memiliki kecerdasan matematika yang luar biasa. Namun sementara itu, stereotip ini bisa dianggap sebagai komplimen. Juga penting untuk tidak melupakan bahwa kecerdasan dan bakat dapat ditemukan di seluruh dunia, tidak terbatas pada satu kelompok etnis atau geografis. Ada banyak orang di luar Asia yang juga memiliki kemampuan matematika yang luar biasa dan telah berkontribusi signifikan dalam ilmu pengetahuan. Nah, penting untuk diingat bahwa stereotip tidak selalu mencerminkan kebenaran dan dapat menyebarkan prasangka atau diskriminasi. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk melihat individu sebagai individu yang unik dan menghindari menggeneralisasi berdasarkan stereotip yang ada. Sekian penjelasan terkait dengan konfidensialitas, kepentingan umum, stereotip, dan filsafat komunikasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.